Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Bandung, Geger Kalong. Judul yang kita angkat kali ini adalah Agama Islam sedang tidak baik-baik saja. Sering kami sampaikan, rusaknya agama adalah kehilangan sistem wasilah. Ibarat mesin sudah nggak berfungsi, maka mesinnya itu harus diganti. Nah, agama dari dulu sebetulnya cuma satu ya, karena bunyinya Allah kemudian memperbaiki dengan diturunkannya Rasul berikutnya. Berarti kalau diperbaiki bahannya cuma satu. Nah, yang rusak itu adalah ketika agama itu telah kehilangan sistem sambungan, wasilah. Ibarat mesinnya telah rusak, maka nggak nyambung lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sejarah ya, kita bisa membaca pola setiap agama yang lalu rusak, kemudian Allah menurunkan lagi Rasul, kemudian menyambungkan wasilah, kemudian manusia bisa membaca ayat-ayat qadim. Nah, berarti saat agama yang rusak, itulah yang sebetulnya yang kita harus garis bawahi, yaitu tidak mengakui Rasul atau tidak ketemu Rasul, sehingga tidak ada sambungan wasilah dan tidak bisa membaca ayat-ayat qadim. Dari dulu ya polanya itu, sehingga yang awalnya agama itu samawi menjadi agama ardi. Gak nyambung dengan Allah. Nah, sebelum orang membicarakan ritual, doa, ibadah, harusnya itunya dulu yang dikelirkan. Metodologi agar bisa nyambung. Kalau kau mau bertelepon, pastikan dulu itu baterainya support apa enggak. Kemudian pulsa dan datanya ada apa enggak. Jangan asal nelpon, meskipun kau nelpon berkali-kali, tapi kalau sistemnya enggak support, ya enggak akan bisa nyambung, sia-sia semuanya. Makanya sebelum orang cerita tentang doa, tentang zikir, tentang sholat atau ibadah, pertama tuh pastikan dulu, bisa nyambung apa enggak. Kan sekarang lucu, banyak ulama ya mengijazai amalkan ini untuk ini, itu enggak? Itu untuk itu, sholat ini untuk itu. Lah masalahnya, bisa nyambung apa enggak dulu? Itu kan banyak itu, Buya Arazi yang ngasih amalan supaya apa? Rezekinya bertambah lancar dan sebagainya loh. Sebelum itu ya, kenapa? Yang bikin lancar itu bukan doanya, betul enggak? Tapi Allah loh. Jangan lupa ya, ada Allah yang dibalik semuanya ini ya. Nah, kalau orang asal doa ya, asal sholat, asal ibadah, tapi nggak bisa menyambungkan akan Allah loh. Lantas ketika kau mendoa, kemudian terkabul, sementara nggak bisa nyambung akan Allah. Pertanyaannya, yang mengabulkan siapa doamu itu? Ya kan? Jadi ya, saya ulangi lagi ya. Banyak itu ulama-ulama yang mengijazai amalan ini untuk ini, untuk itu.
Nah, kenapa kok nggak ada yang menerangkan? Teknik menyambungkan dengan Allah itu bagaimana caranya? Kalau sudah tahu tekniknya, barulah ini doanya wajar. Ini zikirnya wajar. Allah saja loh ya, menciptakan ya, manusia adalah untuk beribadah, betul nggak? Sedangkan Allah memberikan ibadah hanya bagi yang beriman loh. Aneh tuh. Berarti apa? Contohnya gini. Ini misalkan air minum ya. Ini diciptakan untuk diminum. Tapi syarat bisa diminum adalah bukaan segele dan bukaan tutup botolnya baru kau bisa minum. Jelas toh? Nah, kenapa kok orang di luar kok lebih senang ijazah ini sejak ijazah itu? Nah, rukun syaratnya loh bagaimana agar bisa nyambung. Nah, kalau nggak kenal Allah, nggak bisa nyambung. Kemudian ada yang menjawab doanya, pertanyaannya, siapa yang menjawab doanya coba? Itu iblis, ya. Sholat pun demikian, ya. Makanya sholat itu ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, ya. Makanya ya, walaupun manusia dan jin diciptakan untuk berabdi dan menyembah, tapi untuk berabdi dan menyembah ada rukun syaratnya. Jelas? Kayak kemudian asal semua manusia kemudian mendapatkan perintah sholat. Enggak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam dan sebagainya. Demikian juga doa, zikir dan sebagainya. Lah kalau nggak tahu jalan wasilahnya, apa bisa sampai? Sedangkan di Al-Maidah 35 sendiri ya, carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri. Berarti apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala wajib lewat jalan wasilah. Kalau nggak ketemu jalan wasilah bisa mendekatkan diri nggak? Kenapa kok Buya Arazi dan Abdul Somad, Al-Hidayat kok nggak menerangkan bagaimana lewat jalan wasilah itu? Apa itu jalan wasilah dan bagaimana mengaplikasikannya? Harusnya itu dulu. Gak langsung ijazah ini, amalkan ini untuk sekian kali kau ini. Kau begitu. Keliru ya. Aduh. Kalau kau berkeyakinan doamu itu bisa membuat kau kaya. Kau sirik. Kenapa? Yang membuat itu semua adalah Allah. Bukan doamu. Ah kau itu. Jelas ya? Jadi Allah saja lo memfilter. Nggak semua orang mendapatkan perintah ibadah. Masa Buya Arazi dan yang lainnya itu asal ijazah ini untuk itu dan sebagainya. Ada rukun syaratnya. Aduh. Nggak semua orang bisa nyambung akan Allah. Makanya pertama dudukkan dulu. Cara menyambungkan dengan Allah bagaimana? Yang nyata aja loh ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Prakteknya yang mendapatkan perintah ibadah adalah bagi yang beriman, bukan ya ayyuhan nas. Jelas toh? Berarti nggak sembarang orang ya, mesti lewat rukun dan syarat. Makanya ada rukun syarat Islam, ada rukun syarat iman. Nah, sekarang ini ya sesuai judul ya, agama Islam ini saat ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, jika ada ulama-ulama yang merasa agama ini benar dan baik-baik saja, nah, contohnya gini ya, jika ada orang merasa benar di tempat salah dan dalam waktu yang salah, berarti dia salah apa benar? Saya ulangi lagi ya, jika ada orang ya merasa benar di tempat salah dan dalam waktu yang salah, dia itu salah apa benar? Contohnya ya, ada seorang ya, laki-laki, kemudian dia di komplek pelacuran, kemudian sewa wanita, ya, tapi dia merasa benar di tempat yang salah dengan cara yang salah. Nah, sebetulnya dia salah apa benar? Logis gak ini ya? Nah, sekarang nih, semua ulama, kiai, ustadz, dan Gus, Buya, dan Habib merasa benar di tempat yang salah
dengan cara yang salah, kondisi yang salah. Mereka salah apa benar? Nah, buktinya kesalahan ini adalah agama ini sekarang tidak sedang baik-baik saja. Nggak ada satupun yang bersaksi dalam syahadatnya. Itu salah apa benar? Maka jika nggak pernah bersaksi, bisa nggak mereka ingat Allah dalam sholatnya? Dan mereka semua nggak ada yang mengakui ada yang Rasul zaman ini. Bahkan mereka menafikan toh, menganggap nggak ada toh, betul ya? Padahal ayatnya ada nggak? Banyak malahnya. Nah, aneh toh, ada ulama banyak itu merasa benar di tempat yang salah dengan cara yang salah, zaman yang salah. Dia salah apa benar? Kalau dia benar, kenapa nggak bisa menunjukkan Rasul? Kenapa nggak bisa menunjukkan syahadat, bersaksi? Kalau dia benar loh ya. Ini semua sudah salah kaprah semua ya. Tapi alhamdulillah ya, karena jelinya Mr. TM, kami bisa perlihatkan ya, bahwasanya mereka itu salah ya. Contohnya ya, menyesatkan orang di jalan yang benar. Itu benar apa salah? Benar. Atau mengajak orang benar di jalan yang sesat. Itu benar apa salah? Salah. Ya, jelas ya. Paham ya? Hati-hati. Kalau ada ulama-ulama mengajarkan agama, tapi sesat, itu salah apa benar? Nah, gampangnya sesat itu adalah apa? Tidak nyambung, maka ujungnya nggak ketemu dengan yang dimaksudkan. Sesuai tujuanmu nggak nyambung. Kau nggak tahu alamat Allah, kau nggak tahu jalan menuju Allah, kau nggak tahu caranya. Maka pasti sesat nggak itu? Tapi kenapa semua ulama kok enjoy saja dan merasa benar dengan PD-nya ceramah di mana-mana? Inilah ya, agama sedang tidak baik-baik saja. Nggak ada yang ngerti ya. Tetapi ya, ini hanya saya seorang loh ya, yang menjelaskan agama ini sedang tidak baik-baik saja. Ini semua sudah salah semua itu. Tetapi kenapa Mr. TM kok nggak bisa dibantah mereka? Kok nggak ada yang satu pun aja nggak ada yang konfrontir dengan saya. Berarti posisi saya benar apa salah? Walaupun menyalahkan orang lain loh ya. Sebetulnya yang saya salahkan bukan orangnya, tapi cara mereka itu. Dakwah mereka itu awur-awuran ya. Nah, paling gampang lah, anak kecil pun tahu ya. Ayo anak kecil ajari cara mengingat sesuatu, tapi nggak pernah ditunjukkan barangnya. Bisa kau ingat? Ya nggak bisa om, kan harus ketemu dulu atau apa dulu baru bisa aku ingat. Anak kecil 1 SD loh, sudah bisa paham itu enggak? Kenapa umat Islam sekarang walaupun profesor dokter nggak tahu bahwasanya beda antara bersaksi dan mengucapkan? Dan zaman ini ya jelas ya, semuanya kompak menganggap nggak ada lagi Rasul, betul nggak? Dan semuanya kompak beribadah nggak perlu lewat wasilah, betul nggak? Lah Allah saja nyampaikan kok. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kalau Allah ngirim utusan berarti Allah nggak di dunia ini. Jika Allah ngirimkan utusan berarti itu adalah sistem ya. Di balik utusan itu ada sambungan wasilah antara di dunia dan sampai ujung ars ya atau malik yaumiddin. Jika saya salah, mudah ditangkap orang ya karena ini mengajarkan sesuatu yang salah. Tetapi jika saya nggak bisa dibantah oleh siapapun, berarti itu otomatis indikasinya saya ini benar. Paham nggak? Karena gampang nggak menangkap orang yang salah? Gampang. Tapi kalau menangkap orang yang benar, sulit. Paham nggak? Itu lagi-lagi sederhana bodoh-bodoh saja. Kalau ada ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib menganggap agama Islam sedang baik-baik saja, aneh. Syahadat sudah nggak ada yang bersaksi. Nggak ada yang ketemu Rasul zaman ini. Nggak ada yang tahu caranya lewat wasilah bisa nyambung akan Allah. Nggak ada. Nggak ada yang membuktikan akhirat sekarang. Nggak ada yang hakul yakin.
Sedangkan mereka merasa benar. Tetapi benarnya itu loh, nggak cocok dengan yang disampaikan. Baru syahadat cocok nggak dengan omongan mereka? Kenapa praktik syahadat kok cuma mengucapkan padahal bunyinya bersaksi? Itu aja loh aneh. Tapi mereka merasa benar. Nah, benar di tempat salah, di waktu yang salah. Salah nggak itu? Salah. Saya ulangi lagi ya. Seorang ulama misalkan ya, kemudian dia ke tempat panti pijat, kemudian sewa wanita untuk kentu. Dia merasa lega, merasa benar misalkan ya. Ya merasa benar ya, anggap aja begitu. Di tempat salah nggak itu? Salah. Di waktu yang salah nggak itu? Salah. Dia ulama yang salah apa benar? Salah. Gampang kan? Kalau ada ulama ya di tempat salah, dengan cara yang salah, tapi merasa benar, goblok nggak itu? Goblok. Salah nggak itu? Salah. Logika paling sederhana ya. Nah, jangan lupa share video-video taklim ma'rifat kemana-mana ya. Supaya apa? Kita bombardir ya, kita brainwash ya, kita cuci otak semua orang agar orang itu kembali memakai akal nalarnya. Baru kemudian beragama secara ilmiah, bukan beragama secara dogmatis, asal ikut-ikutan, asal percaya, asal yakin, tapi nggak pernah dibuktikan. Itu omong kosong ya. Salam taklim ma'rifat. Sebarkan kemana-mana, ini misi kita bersama, supaya dunia kembali memunculkan agama yang ilmiah, yang menyatukan, bukan memisahkan, ya. Agama yang rahmatan lil alamin untuk semua orang, ya. Bukan hanya untuk satu golongan tertentu, ataupun sentimen antar agama, dan sebagainya, ya. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang sangat tinggi dan tidak melebihinya, ilmiah dan amaliyah, dan juga hakul yakin ma'rifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.